Oke. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa cukup. Oke, bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Sehat. Ya semuanya ya. Oke, jadi harapannya kita harus tetap semangat walaupun mungkin nanti banyak yang kita pelajari pada pagi hari ini. Oke, sebelum kita pelajaran, mungkin di sini saya mau mengabsen terlebih dahulu ya. Apakah di sini ada yang izin atau sakit? Izin ya. Oke. Setelah itu kemarin kita sudah belajar tentang apa? Pertumbuhan dan perkembangan ya. Oke ya, jadi untuk materi kali ini masih sama, yaitu kita akan belajar tentang pertumbuhan dan perkembangan, tetapi nanti kita akan belajar tentang faktor-faktornya yang mempengaruhi dari pertumbuhan dan perkembangan. Ini sambil saya menjelaskan materi, mungkin kita refleksi dulu ya. Kan kita sebenarnya sudah belajar tentang pertumbuhan dan perkembangan. Nah, apa sih pertumbuhan itu? Proses bertambahnya. Oke, tadi apa? Proses bertambahnya ukuran dan dapat diukur. Terus tadi apa sifatnya? Reversible atau irreversible? Irreversible ya. Kemudian kalau perkembangan? Pengertiannya apa? Prosesnya menuju ke dewasaan. Oke, kita mau bahas dulu ya pertumbuhan. Jadi pertumbuhan tadi adalah proses bertambahnya ukuran atau volume dan sifatnya tidak dapat balik atau permanen. Jadi awalnya tumbuhan itu punya biji, kemudian tumbuh dari kecil, kemudian tambah lagi hingga semakin tinggi dan muncul hipokotil hingga epikotil dan hipokotil. Kemudian kalau perubahan adalah proses dengan pendewasaan pada makhluk hidup atau terspesialisasi serta menuju ke struktur tertentu. Jadi perkembangan itu ditandai dengan munculnya kuncup dari bunga. Dan nanti lama-lama mahkota dari bunga itu akan mekar dan akhirnya mekar sempurna seperti ini. Nah, yang kali ini kita tadi adalah faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Jadi di sini ada dua ya, ada faktor eksternal dan internal. Untuk faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar lingkungan atau luar tubuh tumbuhan yang ikut serta dalam proses pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Salah satunya yaitu tumbuhan. Mungkin ada faktor internal yaitu faktor yang berasal dari dalam tubuh tumbuhan yaitu ikut serta dalam proses pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Salah satunya adalah yaitu tumbuhan. Nah, pada pagi hari ini tuh yang kami kita pelajari adalah faktor eksternal ya. Untuk faktor internal akan kita pelajari pada pertemuan berikutnya. Nah, saya mau tanya, faktor eksternal itu apa saja sih yang mempengaruhi dari pertumbuhan tumbuhan sendiri? Cahaya, kemudian air, terus suhu, terus yang lainnya yaitu kelembaban, sama satu lagi ada kan. Oke, jadi untuk faktor eksternal itu ada air, cahaya, suhu, kelembaban, dan satu lagi yaitu nutrisi. Yang pertama yaitu ada air. Jadi air ini itu sangat berperan penting ya. Sampainya ada bahan baku fotosintesis, kemudian menjaga kelembaban, dan saya mau menggarisbawahi yaitu sangat membantu dari proses perkembangan biji. Jadi air ini itu nanti itu misalnya kita sedang menyiram air ya. Nah, nanti air itu akan masuk dan merangsang si biji atau nanti dari proses inhibisi, yaitu proses di mana
air itu akan mengaktifkan reaksi enzimatik yang nantinya digunakan dalam para penambahan biji yang nanti itu akan tumbuh seperti ini, yang awalnya segini, terus segini, tinggal segini dan tumbuh lebih tinggi lagi. Kemudian di sini ada cahaya. Jadi cahaya ini sangat berperan penting ya, khususnya dalam tumbuhan hijau, yaitu daripada proses fotosintesis. Proses fotosintesis ini typo harusnya reaksi gelap. Mungkin saya mau tanya, proses fotosintesis itu nanti menghasilkan apa? Hasil akhirnya? Ya, ATP. Kemudian kalau reaksi gelap atau sikloskopik nanti hasil akhirnya apa? Oke, jadi hasil akhir dari reaksi gelap itu adalah glukosa yang nanti itu berperan dalam ATP yang buat energi. Kemudian di sini juga cahaya ini berperan penting dalam perangsangan pembungaan. Jadi ada atau sering disebut dengan fotoperiodisme, yang mana tuh ada dua ya sifatnya pembungaan tuh, ada yang buat tanaman hari pendek dan ada tanaman buat hari panjang. Jadi untuk tanaman hari pendek itu pembungannya tuh terjadi pada malam hari atau pada cahaya gelap. Gimana kalau kita perhatikan ini ada setengah cahaya sama setengah gelap. Nah ini nggak mau berbunga ya. Nah ini juga sama, walaupun jumlah cahayanya banyak, tapi walaupun ada sedikit cahaya itu tidak mau berbunga. Nah berbunganya itu maunya itu kalau ini banyak reaksi gelap. Jadi mungkin masuk ini critical necklace. Nah untuk yang tanaman hari panjang itu kebalikannya. Jadi berbunganya itu pada siang hari, ya maksudnya pada cahaya. Jadi di sini kalau di sini kita lihat mungkin tidak mau ya, nggak mau tumbuh karena ada banyak dari cahaya yang gelap. Kalau ada setengah cahaya gelap, setengah cahaya yang bersinar, kemudian sama walaupun ada sedikit cahaya yang bersinar itu mau tumbuh dan berbunga. Kemudian lanjut. Nah di sini ada suhu. Jadi suhu itu tidak ada tiga ya, minimum, optimum, sama maksimum. Jadi suhu minimum itu adalah suhu yang paling rendah yang memungkinkan tumbuhan untuk tumbuh. Kemudian suhu optimum itu suhu tertentu yang dibutuhkan tumbuhan untuk tumbuh dan berkembang biak. Dan ada suhu maksimum adalah suhu tinggi yang memungkinkan tumbuhan untuk tumbuh. Nah di antara tiga ini tumbuhan itu mau tumbuh berkembang biak itu di suhu mana? Optimum ya. Nah kalau misal kita menanam misalnya menanam tumbuhan dan diberi perlakuan, ada yang di suhu rendah, ada yang suhu maksimum. Nah mungkin kalau di suhu rendah nanti apa yang terjadi? Lama tumbuhnya. Ya benar, lama tumbuhnya karena enzimnya itu tidak aktif. Jadi mau tumbuh tapi itu tidak mau cepat, artinya lambat. Jadi proses itu terhambat. Kalau pada suhu maksimum kira-kira apa? Jadi pada suhu maksimum itu berarti artinya tuh enzimnya tuh rusak. Jadi tumbuhan itu tidak mau tumbuh nanti, jadi mati gitu ya. Oke lanjut. Nah di sini ada kelembapan di mana lembaga ini nanti menyebabkan air yang didapat tumbuhan itu menjadi lebih banyak. Baliknya nanti air yang didapat menjadi lebih sedikit. Nah jadi kalian itu mendukung aktivitas pemanjangan sel-sel untuk nyampe ukuran maksimum sehingga tumbuhan itu akan cepat besar. Kemudian di sini ada nutrisi. Di sini ada gerakan dua ya, ada makronutrien dan mikronutrien. Jadi untuk makronutrien itu nutrisi yang dibutuhkan oleh tumbuhan dalam jumlah yang besar. Ada nitrogen, fosfor, kemudian kalium, kalsium, magnesium, dan belerang. Kemudian untuk mikronutrien itu kebalikannya, artinya nutrisi ini dibutuhkan oleh tumbuhan dalam jumlah yang sedikit, seperti ada besi, tembaga, boron, zinc, natrium, kobalt, dan molybdenum. Jadi tumbuhan ini tidak boleh kehilangan salah satu dari ini, baik itu makronutrien maupun mikronutrien. Misalnya tumbuhan itu tidak boleh kehilangan unsur satu, misalnya nitrogen.
atau misalnya mikronutrien misalnya tembaga. Nanti jika tumbuhan itu kehilangan salah satu unsur nutrisi ini, akan jadi gejala defisiensi yang akhirnya dapat menghambat pertumbuhan. Nah, kebanyakan tuh gejalanya tuh seperti ini, nekrosis atau bintik-bintik ya. Misalnya bintik-bintik kekuningan hingga bintik-bintik yang seperti terbakar ya. Kemudian klorosis, jadi tumbuhan ini daunnya itu menguning, bisa menguning di keseluruhan atau sebagian sini atau mungkin sini. Oke, dari apa yang saya jelaskan, apakah ada pertanyaan? Tidak. Oke, berarti artinya saya sudah memahami ya. Oke, untuk sekarang saya membagi menjadi 4 kelompok. Berapa? 3, 4. Ya, nanti dari kelompok. Berarti nanti kalian hitung 1 sampai 3 ya. Mulai dari sini. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2. 3. Oke, untuk kelompok 1 di sini, 2 di sini, dan 3 di sini. Jadi kita akan bermain games. Gamenya kuis tapi berkelompok itu ya. Oke. 2. Jadi nanti setiap kelompok hanya memakai 1 HP saja. Bisa di scan dulu ya. Ini yang scan semuanya. Satu nomor pakai 1 HP aja. Jadi nanti ada yang tugasnya menjelaskan sama, dan itu diskusi ya. Soalnya udah kok cuma 7 soal. Soalnya game dari apa ya, yang tidak di PPT saja sekarang. Jadi nanti ada ya, nomor 1 dinamai nomor 1, nomor 2, nomor 2, dan 3 seterusnya. Nomor 1. Oke, sudah semuanya. Nanti waktu jawabnya itu satu waktu 10 detik. Mungkin harus cepat-cepatan, karena jika kita cepat terus benar nanti dapat skor yang paling tinggi. Dan juga nanti ini tadi di sini soalnya ya. Balik ya, kan pengembangan tuh proses uji kedewasaan. Pertumbuhan itu kan ukuran. Lanjut. Masih fokus. Mudah saja. Mudah. Yang satu mana? Belum ya. Kelompok 3 masih menunggu. Yang bukan ya. Oke, tadi benar formulanya bukan masuk faktor internal. Lanjut. Balik ke sini. Ini sudah
Ya, susah lagi ya. Sudah jelasin. Apa lagi ya? Oke, nah, oke, masih nyusul. Di soal terakhir penentuan ya nomor 2 sama 3. Itu jawaban. Jawaban. Jadi jangan kita ya karena kalau digunakan gejala ini dengan timbal itu daunnya warna kuning. Oke, itu sudah satu. Nah, itu di nomor 2. Matahari Untuk kita nomor bersinar. 2 mungkin bisa maju. Saya mau beli hadiah. Terus nanti ya. Oke, sebelum kesimpulan, saya mau merefleksi dulu. Untuk tadi, apakah senang dengan pembelajaran pada pagi hari ini? Senang. Senang. Apakah ada yang mungkin masih bingung atau belum dapat memahami materi itu? Atau mungkin semua sudah paham? Paham ya? Oke. Apakah ada yang mau menyimpulkan materi pada pagi hari ini? Mungkin Mas Dendi bisa menyimpulkan apa yang telah kita belajar pada pagi hari ini? Jadi hari ini tuh kita mempelajari tentang perkembangan dan pertumbuhan, faktor-faktornya maksudnya. Ya, Tadi apa aja? ada faktor eksternal dan internal, Ya. seperti itu. Apa aja eksternal? Sama tadi ada nutrisi, terus ada udara, air, dan lain-lain. Oke, mungkin cukup sekian. Mungkin ada tugas ya. Nanti kan tadi kita telah dari faktor eksternal. Nah, di pertemuan berikut nanti kita akan dari faktor internal. Nah, itu mungkin kalian bisa membaca ya, biar bisa memahami materi itu. Mungkin cukup sekian dari saya. Bila ada kurang katanya, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi